Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami. Di sini kami akan membahas cerita rakyat Kelurahan Tabajemeke. Baiklah, kita mulai ceritanya. Di Kelurahan Tabajemeke terdapat peninggalan sejarah Pondok Batu. Pondok Batu ini didirikan menurut penuturan tua warga Kelurahan Tabajemeke diperkirakan pada abad 9 SD awal abad ke-11 dengan nama Kampung Sungai Lero. Sedangkan Pondok Batu itu sendiri dipakai sebagai benteng pertahanan sebab masa itu masih terjadi perang antar kelompok atau suku. Zaman sebelum kemerdekaan, Kampung Sungai Lero ini merupakan cikal bakal Kelurahan Tabajemeke. Di Kampung Sungai Lero ini hidup seorang yang sakti bernama Tuan Maha Besar atau Tuan Sekeduk Bumi atau yang lebih dikenal dengan nama Tuan Makdum Mandi Api. Disebut Tuan Makdum Mandi Api, terdapat dua versi. Versi yang pertama, karena kesaktiannya maka pada malam bulan purnama tanggal 14 Tuan Makdum Mandi Api masuk ke dalam api unggun untuk membersihkan tubuhnya. Versi kedua, karena ia beragama Hindu, ketika meninggal dunia jasadnya dibakar. Sebab masa itu pengaruh Islam sudah ada. Hal ini dapat dibuktikan dari dua orang saudara Tuan Makdum Mandi Api memakai nama Islam, yakni Tuan Ali Besar dan Tuan Syekh Rambut Panjang. Tuan Makdum Mandi Api dibantu oleh 5 orang hulu balang antara lain yang bernama 1. Macan Belang, 2. Singa Kepala Macan, 3. Pekik Nyaring, 4. Tekis, 5. Harimau Kumbang. Harimau Kumbang pada saat itu masyarakat Tabajemeke apabila mendapat masalah di dalam hutan seperti bertemu binatang buas atau tersesat langsung memanggil Harimau Kumbang ini dan Harimau Kumbang ini pun datang memberikan pertolongan. Hal ini masih sangat diyakini oleh penduduk Kelurahan Tabajemeke sampai sekarang. Harimau Kumbang hitam ini oleh warga Kelurahan Tabajemeke tidak mau mengganggunya dan jika bertemu dan sangat dihormati serta dipanggil Nenek Puyang. Tuan Makdum Mandi Api mempunyai 9 orang putra dan putri antara lain 1. Moneng Grigan. Kuburannya dipuja dan dikeramatkan orang. Terletak di Kelurahan Ceremetaba. 2. Ujut Keling. Yang satu ini diangkat oleh pembesar Kerajaan Majapahit sebagai tentara dan warga Kerajaan Majapahit ketika Kerajaan Majapahit berkuasa di Palembang. Setelah beberapa tahun Ujut Keling ini berada di Kerajaan Majapahit ingin kembali ke kampung halamannya Sungai Lero oleh Raja Majapahit diberikan hadiah tanah untuk dibawa pulang. Tanah itu kemudian diletakkan Ujut Keling di bawah sebatang pohon ditutup dengan daun cemulau dan tempat itu langsung diresmikan Ujut Keling sebagai Kampung Majapahit yang sekarang dikenal Kelurahan Majapahit. Tanah yang dibawa Ujut Keling ini diambil orang dan dihamburkan di RT 02 Kelurahan Waterfang dan RT 02 Kelurahan Majapahit. Oleh sebab itu warga Kelurahan Tabajemeke menyebutnya sebagai tanah cemulan dan sangat subur. Mereka yang boleh bertani di lokasi ini ialah para janda dan orang manula. Ini merupakan keputusan pemerintah desa Tabajemeke zaman itu. 3. Ujut Kelang. Menikah di Muara Kati dan zaman dahulu bila ada acara pantun bersambutan bujang, gadis tidak mau belawan pantun karena masih satu keturunan Tabajemeke dan desa Muara Kati. 4. Tunggal Tunggul Ulung. 5. Metau. Metau beristrikan orang Muara Beliti yang sekarang kuburannya sangat dikeramatkan orang, yang dikenal dengan nama Keramat Mentau. 6. Ginde Siak. Menikah di Muara Sungai Ogan Kertapati Palembang. 7. Kasiu. Yang ini pindah ke Provinsi Bengkulu bersama dengan hulu balang Tuan Makdum Mandi Api bernama Pekik Nyaring. Kepindahan 2 orang ini akibat tidak diajak perang sehingga ia sebit kecil hati, lalu pindah ke Bengkulu. Oleh sebab itulah ada beberapa desa di Kodia Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah bahasanya sama persis dengan bahasa orang Lubuk Linggau dan ini dapat dibuktikan hingga sekarang. Bahkan ada sebuah nama di Bengkulu yaitu di Kelurahan Pondok Kelapa disebut juga sebagai Kelurahan Pekik Nyaring. 8. Supina. Menikah dengan warga Kampung Sukarela Samping Dolok. 9. Pisat. Menikah dengan warga desa Embacang Rupit. Zaman kemerdekaan, Pondok Batu itu sendiri sebelum digunakan oleh TKR dan BKR sebagai markas pertahanannya sangat bagus.
Pintu pondok menghadap ke Sungai Lero dan punya tangga dari batu cadas serta dilengkapi dinding yang berasal dari batu 20 m panjang dan tinggi 4 m, semuanya terbuat dari batu cadas. Akibat sering terjadi pertempuran dengan Belanda, maka dinding yang dekat sungai runtuh termasuk tangga. Di lokasi Pondok Batu ditemukan bekas kusuran pejuang TKR dan BKR yang telah dipindahkan jasadnya ke Taman Makam Pahlawan Sumatera Selatan di Kota Palembang. Ketika kami penulis masuk ke dalam gua 40 m di dalam sangat gelap dan terdapat pintu yang terbuat dari batu ini menurun 20 m. Maka di dalamnya ada ruangan yang luas. Dalam ruangan inilah diperkirakan terdapat peninggalan sejarah serta benda kuno. Dan di dalamnya ada 2 terowongan bawah tanah. Konon menurut cerita, 1 terowongan menuju ke Sungai Kelinggi Kerahan Taba Jemeke, 1 lagi terowongan menuju ke muara Sungai Kati. Untuk melewati pintu batu ini harus menggunakan alat dengan cara memotong sebagian batu agar dapat masuk dan turun ke ruang bawah serta harus membawa alat pernapasan dan penerangan. Dari sejarah Sungai Lero dengan Pondok Batu ini kemudian terbentuk Dusun Tabalering dan Tabalere sampai akhir menjadi Kelurahan Taba Jemeke. Hal ini dijelaskan oleh Lurah Taba Jemeke Ahmad Heru bahwa Pondok Batu merupakan suatu tempat yang dianggap keramat oleh warga Taba Jemeke karena merupakan asal-usul Taba Jemeke sehingga sangat cocok untuk dijadikan tempat wisata alam yang bias menjadi salah satu wisata asli Kota Lubuk Linggau di sektor kepariwisataan. Baiklah, itulah ceritanya yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Terima kasih telah mampir. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat untuk kita semua.